Untuk sebagian orang, kematian adalah suatu hal yang sangat menakutkan. Tidak sedikit dari mereka berusaha mencari sebuah keabadian. Shobok, film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang manusia kloningan pertama yang mampu hidup abadi. Sehingga ia banyak diincar oleh orang-orang yang memiliki niat jahat dan berkepentingan khusus. Oke lah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kloningan manusia yang sedang disuntik di ruang laboratorium. Ia diberi nama Shobok. Kemudian, Dr. Anderson yang terlibat dalam pengembangan Shobok terlihat sedang menulis laporan penelitiannya. Namun tiba-tiba, sebuah drone datang menghampirinya, yang kemudian drone tersebut meledak yang membuat Dr. Anderson rungkah di seketika. Keesokan harinya, terlihat seorang pria yang tengah sekarat mencari obatnya. Pria itu bernama Min Ki-hun. Di saat yang bersamaan, Ketua Badan Intelijen Nasional Korea mengadakan pertemuan dengan perwakilan Amerika. Mereka tengah membahas kematian Dr. Anderson. Perwakilan Amerika memberitahu ketuaan bahwa kematian Dr. Anderson disebabkan oleh serangan teroris. Mereka juga mengatakan bahwa eksperimen Sobok sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian, ketuaan memberitahu hal itu kepada Dr. Sim. Ketuaan meminta agar Sobok dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Ki-hun mendatangi temannya yang seorang dokter untuk meminta obat penenang rasa nyeri. Setelah sampai di tepi sungai, Ki-hun langsung menggunakan obat itu. Sejenak, Ki-hun tertidur. Lalu tiba-tiba, ia dan mobilnya malah tercebur ke dalam air. Ki-hun terlihat berada di lautan lepas. Namun ternyata, itu hanya sebuah mimpi. Ia tiba-tiba dibangunkan oleh anak buah ketuaan. Ia dibawa menemui ketuaan. Ki-hun yang ternyata mantan anak buah ketuaan diminta untuk mengawal sebuah penelitian rahasia. Karena penasaran, Ki-hun pun mendatangi laboratorium rahasia itu. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Shin dan Dr. Lim. Dr. Lim menjelaskan bahwa target rahasia yang akan Ki-hun kawal adalah manusia kloningan pertama yang mampu hidup abadi, yaitu si Shobok. Mereka menciptakan Shobok sebagai anti kematian bagi manusia. Si dokter menjelaskan bahwa sumsum tulang belakang Shobok menghasilkan sel iPS yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan itulah mengapa Shobok harus dilindungi dengan cara apapun. Shobok juga mampu mengendalikan apapun menggunakan tekanan gelombang otaknya. 예상치 못한 사이. Ki-hun yang ternyata mengidap penyakit tumor otak stadium akhir ditawari menjadi uji percobaan pertama penggunaan Shobok demi menyelamatkan hidupnya. Namun, karena ini uji coba pertama, Dr. Lim berkata bahwa jika ini gagal, kemungkinan terbesarnya Ki-hun akan mati. Kemudian, Shobok terlihat sedang disuntikan sesuatu. Ki-hun yang penasaran bertanya kepada Dr. Lim. Kemudian, Dr. Lim menjelaskan bahwa itu suntikan penghambat pembelahan sel yang terlalu cepat. Ia berkata bahwa Shobok memerlukan suntikan itu setiap 24 jam. Dan, jika Shobok tidak mendapat suntikan itu setelah 24 jam, ia akan mati. Bahkan, Shobok juga bisa mati jika kegeleng taronton dan tertembak senjata FF. Lah katanya tadi abadi. Oke, jadi sebetulnya yang dimaksud abadi di sini adalah mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang menyebabkan kematian bagi manusia. Singkat cerita, Ki-hun dan Shobok akhirnya dibawa untuk dipindahkan ke bunker rahasia. Ki-hun memperkenalkan dirinya pada Shobok. Di tempat yang berbeda, ketuaan malah memberi instruksi untuk menyerahkan Ki-hun dan Shobok ke orang Amerika. Namun tiba-tiba, saat di perjalanan, mereka diserang oleh tentara asing. Ki-hun berusaha melindungi Shobok. Namun tanpa diduga, tentara itu malah memberikan gas asap yang membuat Ki-hun pingsan tak sadarkan diri. Ketuaan yang melihat penyerangan itu dari CCTV terlihat sangat murka. Dan saat Ki-hun tersadar, ia malah mendapati dirinya dan Shobok masih berada di dalam mobil yang tadi. Tentara asing itu berniat menyuntikkan sesuatu ke tubuh Shobok.
Namun, Sobok menolak hal itu. Sobok yang memiliki kekuatan super mampu dengan mudah membuat si tentara yang bernama John itu terhempas mental hingga rungkad. Sobok dan Ki-hun berusaha kabur menggunakan mobil itu. Para tentara asing berusaha menghadang mereka. Tapi Ki-hun tetap gaspol yang membuatnya harus apruk-aprukan di tengah ruyung. Ki-hun yang belum mengetahui rencana sebenarnya Ketua Han memberitahu bahwa ia sedang berada di Chungbuk. Lalu Ketua Han menyuruh Ki-hun untuk sementara bersembunyi di sebuah markas yang tidak jauh dari sana. Saat hendak berangcut, sialnya mobil rongsokannya mokat yang membuat mereka harus berjalan kaki. Di sini, Sobok bertanya mengapa orang-orang mengejarnya, hah? Kemudian, Ki-hun memberitahu bahwa mereka menginginkan teknologi canggih yang dimiliki Sobok. Lalu, Sobok bertanya lagi, mengapa Ki-hun melindunginya, hah? Dan Ki-hun pun menjawab bahwa hidupnya tergantung pada Sobok. Saat mereka melewati pasar, Sobok terlihat berusaha memahami sekitarnya. Orang-orang yang melihat penampilan Sobok the Kill and the Kumel menatapnya dengan aneh. Ki-hun yang merasa kasihan membelikan Sobok pakaian di Kang Lawak. Meskipun pakaian bekas, tapi si Sobok ini terlihat kasep pisan. Singkat waktu, mereka tiba di markas. Sobok yang melihat banyak tumpukan duit terlihat ingin mengambilnya. Namun, dengan nada keras, Ki-hun melarangnya. Saat Sobok sedang ngahuleng, tiba-tiba ia bertanya mengapa Ki-hun memarahinya. Ki-hun yang merasa bersalah memberi Sobok mie instan. Sobok yang baru tahu kalau mie instan sangat luar biasa sampai habis 3 mangkok saking ngeunahna. Kemudian, Ki-hun bertanya apa saja yang Sobok lakukan di ruang laboratorium, hah? Lalu Sobok menjawab bahwa setiap hari ia hanya makan dan diuji oleh para ilmuwan. Mendengar hal itu, Ki-hun menjadi merasa kasihan. Lalu tiba-tiba anak buah Ketua Han datang. Ki-hun yang tidak mengetahui rencana sebenarnya Ketua Han mempersilahkan mereka masuk. Lalu tiba-tiba mereka malah ingin membunuh Sobok. Ki-hun berusaha melindungi Sobok. Tapi hebatnya, semua tembakan yang diberikan kepada Ki-hun tidak ada yang mengenainya satupun. Hal itu tentu saja berkat ilmu super yang dimiliki Sobok. Ia bahkan mampu dengan mudah merungkadkan antek-antek Ketua Han. Kemudian, telepon dari Ketua Han masuk. Ki-hun langsung bertanya apa sebenarnya yang Ketua Han rencanakan, hah? Di sini, Ketua Han menjelaskan bahwa Ki-hun harus membunuh Sobok demi kepentingan negara. Ki-hun yang merasa obat dari penyakitnya ada pada Sobok tentu saja menolak perintah itu. Hal itu tentu saja membuat Ketua Han murka. 이런 씨발 죽고 싶은 새끼야! 죽기 싫어서 이러는 거 아니야. 대가리가 나. Kemudian, Ki-hun menghubungi Dr. Shin. Si dokter meminta agar Ki-hun membawa Sobok kembali ke lab. Namun, Sobok menolak kembali ke lab. Ia meminta agar Ki-hun mengantarnya ke kota Uslan. Dan, jika Ki-hun menolak, Sobok akan pergi sendiri dengan uang hasil madognya tadi. Dan akhirnya, mereka pun menuju ke Uslan. Ki-hun yang penasaran bertanya mengapa Sobok ingin pergi ke Uslan. Namun, Sobok hanya ngejedok wae. Karena Sobok tidak diberi suntikan penghambat, ia mengalami olap darah alias muntah darah. Di sisi lain, Ketua Han sedang menghadapi bos besar. Karena tidak diketahui namanya, sebut saja bos itu sebagai Bos Dugong. Bos Dugong adalah pengusaha kaya raya yang berambisi untuk hidup abadi. Makanya, ia mendonasikan semua uangnya untuk mendanai penelitian Sobok. Bos Dugong bertanya mengapa Ketua Han ingin membunuh Sobok, hah? Kemudian, Tuan Han flashback ke hari di mana ia bertemu dengan orang Amerika. Mereka mengatakan jika penelitian Sobok terus dilakukan, itu akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Nantinya, manusia tidak akan takut akan kematian. Sedangkan kematian adalah alasan utama manusia mencari makna hidup yang sebenarnya. Jika rasa takut akan kematian hilang, maka sifat kemanusiaan yang ada pada manusia akan lenyap. Dan hanya akan ada keserakahan dan keegoisan yang akan menimbulkan konflik yang tiada akhir.
Ketua Han menjelaskan hal itu pada Bos Dugong. Namun, karena otaknya bebel, si Bos Dugong terhayang dengki. Ia malah tetap mempertahankan Sobok demi kehidupannya yang abadi. 일에 끼어들고 씨발 까르면 까르고 개새끼야! Ketua Han yang mendengar hal itu tentu saja menjadi sangat murka. Setelah itu, Shin kembali kepada Ki-hun yang sedang isi bensin. Ia pergi sebentar untuk menghubungi Dr. Shin. Sedangkan Sobok yang masuk ke minimarket terlihat kepo pada para ciwi-ciwi glowing. Karena Sobok kayak orang Palongo, tentu saja membuat siswi yang berada di sana merasa aneh dan coba membulinya. Namun tanpa diduga, Sobok mampu menghempaskan bocil bangor itu hanya dengan satu hempasan. Akibat kejadian itu, Ketua Han jadi mengetahui keberadaan Ki-hun dan Sobok dari CCTV yang berada di sana. Ketua Han mengumumkan bahwa Ki-hun dan Sobok adalah seorang teroris berbahaya. Sedangkan Ki-hun yang melihat adanya pos pemeriksaan polisi berusaha menghindar. Mereka berhenti di pinggir pantai. Di sana, Sobok mengatakan mengapa ia harus menyelamatkan hidup Ki-hun. Apakah Ki-hun pantas untuk diselamatkan? Hal itu tentu saja menjadi tamparan keras untuk Ki-hun. Ki-hun pun amuk-amukan sambil berkata bahwa ia hanya ingin hidup dan terbebas dari 이거 뭐야, penyakitnya. 개새끼야! Karena Ki-hun kebanyakan amuk-amukan sambil ngebacrot, hal itu membuat penyakit puyengnya kambuh hingga tak sadarkan diri. Di pinggir pantai, Sobok ngahuleng sambil merenung. Ia berusaha memahami apa itu arti abadi yang sebenarnya. Ia teringat akan perkataan ibunya, yaitu Dr. Lim, bahwa abadi adalah hal yang tiada akhir. Sobok bertanya pada si ibu bagaimana rasanya mati. Dan si ibu menjawab bahwa itu seperti tertidur lelap. Ki-hun yang sudah tersadar menghampiri Sobok. Ki-hun bertanya mengapa Sobok tidak tidur. Sobok berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana caranya tidur. Sobok tidak pernah tertidur seumur hidupnya. Kemudian, Sobok bertanya, bagaimana rasanya sekarat? Ki-hun menjawab bahwa itu sangat menyakitkan. Lalu, Sobok bertanya lagi, apakah hidup terasa menyenangkan? Dan Ki-hun pun berkata bahwa hidup seperti roda berputar. Kadang bahagia, kadang sedih. Ki-hun bercerita bahwa ia menyesal menjalani hidupnya. Terlebih, ternyata ia menyaksikan rekannya yang dibunuh oleh Ketua Han di hadapannya sendiri. Dan inilah alasannya mengapa ia berhenti jadi antek-antek Ketua Han. Sobok yang melihat Ki-hun bersedih berusaha menghiburnya dengan ilmu supernya. Ki-hun tercengang melihat keindahan itu. Kemudian, Sobok meminta untuk diantar ke gereja di Uslan. Saat tiba di sana, Sobok mendatangi tempat penyimpanan abu jenazah, yang ternyata itu adalah seorang bocil bernama Kyung-yeon dan ayahnya. Sobok bercerita bahwa ternyata itu adalah ia dan ayahnya. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dr. Lim yang merupakan ibu Sobok mengalami kesedihan yang mendalam, sehingga ia menciptakan Sobok sebagai pengganti anaknya. Sobok berkata, jika sekarat seperti tidur, mengapa semua orang tidak takut untuk tidur, ha? Kemudian Ki-hun menjawab bahwa mereka meyakini bahwa akan bangun di keesokan harinya. Di sini, Sobok menangis. Ia takut akan kematian. Namun, hidup abadi selamanya juga sangat menakutkan baginya. Setelah itu, Sobok mengajak Ki-hun untuk kembali ke lab, karena tidak ada tempat baginya selain laboratorium. Dan dengan cara itulah Ki-hun bisa hidup. Karena alasan itulah ia diciptakan untuk memberikan kehidupan abadi bagi semua orang. Lalu tiba-tiba Sobok kembali muntah darah. Keadaannya semakin parah. Ki-hun berusaha gaspol untuk sampai ke lab. Ketua Han yang sudah mengetahui keberadaan Ki-hun berusaha mengejarnya. Dan saat pasukan Ketua Han akan menembak Ki-hun dan Sobok, untungnya ada sebuah drone yang merungkadkan pasukan Ketua Han. Setelah itu, Sobok dan Ki-hun dibawa ke laboratorium. Uji coba terhadap Sobok akan segera dilakukan. Di sini, Sobok teringat akan ibunya.
ia pernah berkata bahwa ia ingin menjadi sesuatu yang ia inginkan. Hal itu tentu saja membuat Dr. Lim bersedih. Ketuahan dan antek-anteknya membawa pasukan untuk menggempur Sobok. Ki-hun yang baru sadar dari pingsannya melihat Sobok yang akan diekstraksi. Dr. Sim berkata bahwa mereka akan mengumpulkan sumsum tulang Sobok demi mengumpulkan sel APS. Mereka akan melakukan itu setiap hari, bahkan selamanya. Ki-hun yang mendengar hal itu sangat terkejut. Ia merasa tidak tega melihat Sobok diperlakukan seperti sapi perah. Ki-hun menyuruh Dr. Sin untuk berhenti melakukan itu. Terjadi kekacauan di sana. 무슨 소리 하는 거야? Ki-hun menyanda Dr. Sim agar mau menghentikan proses ekstraksi itu. Ki-hun juga bertanya di mana Dr. Lim. Dan ternyata Dr. Lim telah mokad. Dr. Lim menjadi tidak tega melihat anaknya Sobok yang akan dijadikan sebagai sapi perah selamanya. Ia berniat ingin menembak Bos Dugong. Namun sialnya, ia malah lebih dulu ditembak oleh antek-anteknya si Bos Dugong. Setelah itu, Ki-hun terlihat sedang dikeroyok oleh antek-anteknya Bos Dugong. Sobok yang ternyata tersadar sangat sedih melihat sang ibu yang telah rungkad. Dr. Sin berusaha memberi suntikan pada Sobok. Namun sueknya, ia harus rungkat dengan bonget yang digeprekkan ke lantai. Sobok terlihat sangat murka. Ia mampu menghindari semua peluru yang mengarah kepadanya. Sobok langsung membakbuk-bakbuk antek-antek Bos Dugong hingga rungkad. Bahkan, si Bos Dugong pun akhirnya rungkad dengan tubuh yang ditilep jika jet flip. Ia mampu memecahkan benda-benda yang berada di sekitarnya. Sedangkan di luar, ketuahan sudah bersiap mengepung Sobok. Mereka menghujani Sobok dengan ratusan peluru. Dan hebatnya, tidak ada satupun yang berhasil mengenai Sobok. Bahkan, hanya dengan sekali tatap, Sobok mampu menghancurkan tanah yang berada di sekitar mereka. Karena Sobok terlalu keras menggunakan ilmu debusnya, membuat kondisinya mulai melemah. Ketuahan terus menggempur Sobok pakai tank tempur. Dan untungnya, di waktu yang tepat, Ki-hun berhasil melindungi Sobok. Ki-hun menyuruh Sobok untuk lari. Namun, Sobok berkata bahwa ia tidak punya tempat tujuan. Sobok memilih untuk merungkadkan mereka semua. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Sobok mampu menggeprek mereka semua. Tidak mau setengah-setengah, Sobok ingin membakar mereka semua yang masih tersisa. Ki-hun berusaha menghentikannya. Tapi Sobok malah berkata bahwa sebenarnya ia ingin menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia. Namun, setelah melihat keserakahan yang ada pada manusia, membuatnya sangat muak. Para sampah itu berlomba-lomba ingin hidup abadi dengan memanfaatkan Sobok. Sobok merasa semua ini tidak akan pernah berakhir selama ia masih hidup. Sobok meminta agar Ki-hun mengakhiri ini semua dengan cara membunuhnya. Namun, Ki-hun menolak hal itu. Kemudian, Sobok berkata, jika Ki-hun tidak ingin membunuhnya dengan alasan penyakitnya akan sembuh, itu salah besar. Karena sejatinya, Ki-hun tidak bisa lari dari kematian. Dan akhirnya, Ki-hun pun menembak Sobok hingga rungkad. Ki-hun menangis karena sebenarnya ia menyayangi Sobok seperti adiknya sendiri. Kemudian, film pun diakhiri dengan memperlihatkan Ki-hun yang mendatangi lautan tempat ia dan Sobok pernah bertukar cerita. Dan film pun habis. Oke guys, gimana filmnya? Sangat bagus kan? Film ini memberi kita banyak pelajaran. Bahwa sejatinya, setiap yang bernyawa pasti akan mendapati kematian. Baik yang susah maupun yang kaya. Baik yang tampan
maupun yang biasa saja. Dan untuk itu, kita harus mempersiapkan diri demi menghadapi kematian.